Padang Arafah yang jadi saksi di akhirat di sebuah masa yang telah lama berlalu. Ketika musim haji tiba dan Padang Arafah dipenuhi jamaah, ada seorang pemuda yang sedang wukuf di Arafah. Ia termasuk golongan yang masih belajar mengenal keimanan, namun sudah tergerak untuk menunaikan ibadah haji. Ketika berada di Arafah, ia mengambil 7 butir batu kecil dari tanah. Ia menatap batu-batu itu, lalu berkata, "Wahai batu-batu, saksikanlah bahwa aku mengucapkan, tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya." Setelah itu, ia berbaring dan tertidur dengan batu-batu tersebut diletakkan di bawah kepalanya. Dalam tidurnya, ia bermimpi seolah-olah hari kiamat telah tiba. Ia melihat dirinya dibangkitkan, lalu diperiksa seluruh amalnya. Setelah perhitungan selesai, ia dinyatakan tidak layak masuk surga dan harus menuju neraka. Dengan penuh kepasrahan, ia berjalan menuju salah satu pintu neraka. Namun anehnya, saat hendak memasuki neraka, batu-batu kecil yang ia kumpulkan di Arafah muncul dan menghalanginya. Para malaikat penjaga neraka berusaha menariknya masuk, tetapi kehadiran batu-batu itu menghambat mereka. Ia pun beralih ke pintu neraka yang lain. Namun hasilnya tetap sama, batu-batu itu terus mengikuti dan menghalanginya dari azab. Ia mendatangi pintu neraka satu persatu hingga sampai ke pintu ketujuh. Semua pintu menolaknya karena perlindungan dari batu-batu yang dulu menjadi saksi syahadatnya. Tak satu pun penjaga neraka mampu menariknya masuk. Akhirnya, ia dibawa ke langit ketujuh. Ke hadapan Arsy di sana, terdengarlah suara ilahi yang berkata, "Wahai hambaku, aku telah menyaksikan ucapan syahadatmu yang engkau lafazkan di Arafah. Aku tidak akan menyanyiakan kesaksian itu. Masuklah engkau ke dalam surga." Saat ia mendekati pintu surga, pintu itu terbuka tanpa ragu syahadat yang pernah ia ucapkan. Dengan sederhana dan penuh ketulusan ternyata menjadi pembuka jalan menuju rahmat Allah. Rasulullah pernah berkisah tentang 2 orang bersaudara dari Bani Israel, yang satu sering berbuat dosa, yang lain sangat tekun beribadah. Ahli ibadah itu tak henti-hentinya menyaksikan saudaranya berbuat dosa, hingga tak betah untuk tidak menegur, "Berhentilah." Sergahnya, si pendosa lantas berucap, "Tinggalkan aku bersama Tuhanku. Apakah kau diutus untuk mengawasiku?" Saudara yang ahli ibadah pun menimpali, "Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Allah tidak akan memasukkanmu ke surga." Tatkala keduanya meninggal, mereka dikumpulkan di hadapan Allah. Kepada ahli ibadah, Allah bertanya, "Apakah kau telah mengetahui tentangku? Apakah kau sudah memiliki kemampuan atas apa yang ada dalam genggamanku? Pergi dan masuklah ke surga dengan rahmatku," kata Allah kepada si pendosa. Sementara kepada ahli ibadah, Allah mengatakan, "Giringlah ia menuju neraka." Kisah ini menyiratkan pesan untuk tidak merasa paling benar atas hak prerogatif Allah. Perbuatan dosa yang membuatmu menyesal jauh lebih baik ketimbang beribadah yang disertai rasa ujub. Di tengah samudra luas, berdiri sebuah gunung kecil yang sunyi. Tempat kisah ini bermula. Dari celah batunya, mengalir mata air jernih, sumber kehidupan yang murni dan tak terputus. Di puncaknya, seorang ahli ibadah menghabiskan 500 tahun dalam ketaatan yang mendalam. Ia berwudu dari mata air itu di bawah cahaya senja keemasan yang suci dan menenangkan. Hidupnya sederhana, hanya buah delima merah segar sebagai satu-satunya rezeki. Hingga ajalnya tiba, ia wafat dalam sujud yang khusyuk disinari cahaya ilahi. Jasadnya tetap bersujud. Waktu berlalu, siang berganti malam, hingga akhir masa. Di hari perhitungan, timbangan amal diletakkan, megah dan bercahaya di padang mahsyar. Amal 500 tahun yang tak sebanding dengan nikmat penglihatan semata yang telah diberikan. Sang ahli ibadah tunduk, menyadari bahwa rahmat Allah adalah segalanya, bukan amalnya. Lalu, pintu surga yang bercahaya indah terbuka perlahan, menyambutnya dengan damai. "Masuklah ke